MAHLUK yang menginginkan bayiku 4. Aku terbangun saat mendengar suara orang-orang yang mengobrol. Aku berusaha untuk bangkit, namun, kepalaku rasanya berdenyut nyeri, sekujur tubuhku rasanya lemas dan kulitku terasa perih. Kubuka mata sedikit demi sedikit, silau rasanya. Ternyata sudah banyak orang yang datang untuk menjengukku. Termasuk ibu, beliau juga ada di sini. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Neng, ucap Alfarid. Dia menggenggam tanganku dengan sangat erat seolah takut kehilangan. Aku berusaha tersenyum. Anak kita mana? Apa dia baik-baik saja? Tanyaku. Aku sangat takut anakku bernasib sama seperti anak Manisa. Itulah sebabnya hal pertama yang kuingat adalah keselamatan anakku. Anak kita selamat, Neng, alhamdulillah, ucap Alfarid. Sekilas kulihat ada bulir bening yang jatuh dari kelopak mata indahnya. Mana dia? Aku bertanya dengan suara serak dan pelan. Dia di sebelahmu, jawabnya sambil mengusap rambutku. Tolong ambilkan dia untukku. Titahku pada Alfarid. Entah mengapa rasanya tubuhku benar-benar kehilangan tenaga, bahkan untuk sekedar memiringkannya pun aku benar-benar sangat kesusahan. Alfarid menggendong bayiku dan memberikannya. Seketika air mataku luruh berjatuhan dengan derasnya, teringat akan kejadian semalam saat aku berusaha kabur dari sosok mengerikan yang datang menyamar sebagai Paraji. Aku terharu dan setengah tak percaya bahwa aku dan bayiku bisa selamat. Sudah, jangan menangis, yang penting sekarang kamu sudah selamat. Terahila menepuk-nepuk pundaku untuk sekedar memberi semangat. Terima kasih, lirihku. Nuran, apa yang terjadi semalam? Kenapa kamu sampai melahirkan di depan pintu rumahku? Tanya Terahila, saat aku sudah benar-benar tenang. Aku menarik napas dalam, sebelum akhirnya menceritakan semua kejadian yang menimpaku dari mulai kedatangan Paraji sampai akhirnya aku kabur dari rumah. Semuanya tak ada yang terlewat. Ya ampun, Mary, iya, ucap Terahila dan para tetangga lainnya. Mereka bergidik bahkan ada pula yang mengusap tengkuk. Memangnya kamu kemana, Farid? Istrimu kenapa ditinggal sendirian? Tanya Bu Siti, matanya mengarah ke Alfarid. Saya ke rumah Paraji, Bu, tapi saat di tengah jalan saya bertemu dengan beliau. Saat saya bertanya hendak kemana, beliau jawab mau ke rumah saya. Merasa kebetulan, saya pun langsung mengajak Mak Paraji untuk ikut, tutur Alfarid. Tapi, kenapa Mak Paraji datang sendirian? Memangnya kemana? Tanyaku merasa heran, karena pada saat itu memang suamiku tak ikut bersama Mak Paraji. Aku disuruh untuk mencari orang yang bisa menemani kamu, bodohnya, aku malah menuruti semua perintahnya. Dan satu lagi, saat aku ingin berbalik berniat untuk pulang, aku seperti linglung, tak tahu arah jalan menuju rumah kita. Aku hanya berputar-putar di jalan yang sama sebelum akhirnya azan subuh berkumandang, dan aku kembali normal. Alfarid menceritakan semua yang dia alami. Kan, udah Tete bilang, kalau mau jemput Paraji itu harus ada yang nemenin atau minimal bawa alat untuk penerangan, biar nggak digangguin makhluk tak kasat mata, ucap Terahila. Suamiku hanya mengangguk lesu, sebenarnya itu bukan kesalahannya, tetapi aku saja yang bebal, padahal saat itu Alfarid sudah enggan meninggalkanku sendirian. Ibu juga sudah bilang, kamu tinggal dulu di rumah ibu untuk sementara tapi kamu malah keke ingin tinggal di sini, cecar ibu. Sebenarnya waktu itu aku juga ingin tinggal di sana, tetapi aku tak enak hati, takutnya malah merepotkan ibu. Bagaimana kalau kamu pindah ke rumah ibu saja untuk sementara, sampai bayimu sudah agak besar, ibu khawatir terjadi sesuatu. Ibu memberi usul, matanya melirik ke arahku dan juga Alfarid secara bergantian. Alfarid memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya ke arahku saat mata kami bertatapan. Itu artinya dia setuju. **********. Sore ini, kami bersiap untuk berangkat ke rumah ibu. Barang-barang perlengkapan sudah kumasukkan ke dalam mobil. Aku berpamitan pada tetangga yang ikut mengantarku sampai jalan yang berada di depan rumah. Namun, saat aku hendak masuk ke dalam mobil tak sengaja mataku menangkap sosok perempuan yang berdiri di dekat pohon mangga di depan rumahku. Itu, perempuan yang selalu kulihat beberapa kali memperhatikanku dari sejak aku hamil. Siapa dia sebenarnya? Bahkan setauku dia bukan warga kampung ini, karena aku tahu semua warga kampung di sini, dan aku mengenali mereka semua. Neng, ayo masuk, kenapa malah berdiri di sana? Tanya suamiku yang sudah berada di dalam mobil. Enggak apa-apa.
Jawabku gugup. Lalu segera masuk ke dalam mobil. Akhirnya, mobil pun melaju meninggalkan kampung ini, meninggalkan rumahku untuk beberapa waktu ke depan. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus melayang teringat kejadian yang menimpaku semalam, dan juga teringat akan wanita cantik yang selalu memperhatikanku. Apakah wanita cantik itu ada hubungannya dengan kejadian malam itu? Karena kalau diingat-ingat dia selalu saja memperhatikanku, bukan, tepatnya perutku. Setelah perjalanan beberapa jam, akhirnya kami sampai di rumah ibu. Maklum jarak rumahku dan ibu cukup jauh. Ibu berada di pinggir kota sedangkan rumahku benar-benar di dalam kampung. Afarit membawa barang bawaanku masuk ke dalam rumah, sementara bayiku digendong oleh ibu. Aku turun dari mobil menyusul mereka, karena jalanku masih sangat lamban. Ada perasaan aneh yang mengganggu pikiranku. Dari tadi, aku seperti sedang diawasi oleh seseorang. Aku mengedarkan pandangan ke segala arah untuk memastikannya. Tetapi, aku segera menepis pikiran buruk itu. Mungkin saja aku masih trauma dengan kejadian malam tadi. Malam pun tiba, aku sedikit lebih tenang sekarang, karena ada ibu dan juga saudara-saudaraku yang menemani. Kuputuskan untuk tidur lebih awal mumpung bayiku anteng dalam gendongan ibu. Bu, nitip anakku dulu, ya. Aku sangat lelah dan ingin tidur, ucapku. Iya, istirahatlah, nak. Aku terlelap entah berapa lama, sampai akhirnya aku terbangun karena anakku menangis dengan sangat kencang. Aku bangkit dan meraih anakku ke dalam pelukan untuk menenangkannya. Bruk, bruk. Terdengar suara berisik dari atap, seperti orang yang berlarian disertai tawa lirih yang sangat pelan tetapi sangat jelas. Aku memiringkan telinga untuk memastikan pendengaranku. Namun anehnya, kenapa semua orang tertidur sangat pulas seakan tak mendengar suara berisik itu, kecuali aku. Tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya, tetapi hanya di ruangan ini saja. Aku mencoba berpikir positif, mungkin saja lampu ini mati karena sudah rusak. Mataku mulai beradaptasi dalam kegelapan, dalam keadaan remang kulihat ada sosok perempuan mendekat ke arahku, dia memakai kebaya dengan kain jarik sebagai bawahannya. Ibu, teriakku untuk memastikan siapa wanita itu. Bayiku yang mulai tenang, kini kembali menangis bahkan suara tangisannya semakin keras. Kamu kenapa, sayang? Ucapku cemas. Afarit, ibu, Kamila, bangun. Tanganku menepuk siapa saja yang berada paling dekat denganku, namun, tak ada seorang pun dari mereka yang terbangun. Bayangan perempuan itu semakin mendekat, bau busuk tiba-tiba saja menguar mengganggu penciumanku, hingga rasanya aku benar-benar ingin muntah. Dia semakin mendekat, sehingga kini tak ada lagi jarak di antara kami. Aku terdiam tak dapat bergerak. Kadiakan orok aing, berikan bayiku, teriaknya tepat di depan wajahku. Garis bawah.